Sekarang sudah sampai di Malang dan langsung pengen makan siang. Kita makan siang di Sego Sambal Cak Uut. Gila, pedasnya langsung ke ubun-ubun. Mata gue langsung berair. Halo, selamat pagi dari Jakarta. Udah di airport lagi, tapi kali ini bukan terbang ke Braga ya. Hari ini aku mau jalan-jalan. Kita akan terbang ke Malang, terus dari Malang lanjut ke Surabaya. Jadi ninggalin Mama Dona sendirian yang jadwal pedalnya udah full. Oke, kerja dulu. Ikutin ya perjalanannya, kita jalan-jalan, kuliner, ketemu sama teman-teman komunitas, sambil motoran. Let's go. Oke, sudah sampai di Malang. Tadi kita nggak sempat ambil turun dari pesawat segala macam ya. Karena baru bangun tadi sempat tidur di pesawat. Flightnya oke. Dan pas sampai Malang tadi jam 12-an. Terus nungguin barang sebentar segala macam. Terus kita jalan ke tempat makan, langsung makan siang. Dan kuliner Malang sebenarnya banyak banget pilihannya, nggak habis-habis. Kalau yang dari dulu udah legend lah ya, bakso presiden. Apalagi mas? Cumi Malang ya. Nah ini yang belum pernah kita coba. Sambal Cak Uut nih ya sebenarnya belum terlalu lama. 2017. Ini apa namanya, nasi tempongan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak khas Malang. Ada dari ya kalau sego tempong kan Banyuwangi gitu ya. Tapi ini diserap oleh Malang sih. Jadi versinya Malang. Kalau di Bali kan kita udah sering ya Bu Indra. Nah, sekarang kita cobain. Sego sambal namanya. Ini menu favoritnya ada cumi. Tuh ada cumi, ada paru, ada cakalang. Kita cobain semuanya. Ya. Oke. Dadar jagungnya. Dadar jagung enak ya. Favorit. Jadi kita pesen yang ayam kampung yang udah pakai nasi, terus tambahannya sambal cumi hitam, sambal cakalang sama sambal paru. Mana nih? Sambal cumi hitam satu, sambal paru satu, sama cakalang satu. Dadar jagungnya gede ya? Gede, berarti 2 aja. Bagi-bagi. Oke. Dan Terakhir ke Malang kapan? terakhir ke Malang kayaknya udah lumayan lama ya. Terakhir kalau nggak salah event motoran juga. Setelah pandemi itu sempat ke Malang lagi motoran. 2023 kalau nggak salah. Kadang gitu, kadang kalau kerja tuh cuma sehari-sehari. Berangkat pagi, malam kerja, besok pagi udah pulang lagi. Jadi memang nggak sempat buat explore dan lain-lain. Tapi beberapa kali sempat datang bareng sama Dona, sama anak-anak juga. Apalagi waktu anak-anak masih kecil, kita sempat beberapa kali ke Malang. Karena ke Batu dekat kan, di situ ada Jatim Park ya, terus ke Bromo, terus keliling kota Malangnya. Paling kalau kulineran seharian kan, makan siang, makan malam. Kalau Dona pasti favoritnya adalah bakso bakar di Bakso Presiden ya. Udah itu. Kalau cumi di Jakarta juga ada soalnya cumi Malang. Jadi
setiap daerah di Indonesia tuh punya kuliner yang khas dan enak-enak semuanya. Sekarang kita cobain ini. Dari gambarnya sih enak banget ini. Ada tahu walik Posi. Posi nggak boleh makan sembarangan soalnya dia. Bu Posi udah harus diet. Ada botok. Kalian tahu botok nggak? Itu yang buat suntik-suntik itu botok. Botok tuh kayak apa ya? Kayak kukusan. Jadi pepes ya. Kalau di Sunda namanya pepes ya. Kalau di Sunda namanya pepes, kalau di Jawa namanya botok. Tuh, pepes, ada pepes tahu, pepes ikan, macam-macam. Nah, ini kalau di Jawa botok tempe, botok ini apa nih? Botok simbukan toro. Botok itu lebih ke dia kalau tempe itu dicampur parutan kelapa. Iya. Sama Kalau bedanya pepes? kalau pepes itu pakai kelapa. Oh, nggak pakai kelapa. Kalau botok itu khasnya pakai kelapa. Gitu ya? Kalau botok tahu nggak pakai kelapa? Itu lebih ke pepes. Pepes tahu. Wah, ini sedap. Bener banyak kan porsinya. Wah guys, ini makan kenyang ini guys. Jadi sudah datang pesanan kita. Dan sesuai sama di gambar. Bentuk dan warnanya. Ini sih sambelnya harum banget sih. Pedas. Pokoknya di sini semua pedes-pedes. Parunya juga paru balado. Tebel-tebel ya tuh. Jadi parunya basah ya, bukan crispy. Kalau di rendang warisan Bundo, parunya paru crispy. Ada juga paru basah, rendang. Kalau kalian lebih suka paru basah atau kering? Sebenarnya dua-duanya enak sih ya. Tergantung olahnya. Tapi kalau paru yang kering itu, setahu gue, bahannya, parunya itu paru kecil. Jadi paru tuh ada dua, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, kalau yang buat digoreng kering itu parunya harus paru kecil. Kalau yang gede dia nggak bisa kering, dia basah. Kenapa? Nggak tahu. Kata tukang masaknya begitu. Mungkin kalau kecil lebih gampang, lebih kering dia. Masih anak-anak. Masih bocil. Wah, nasinya banyak lagi, lupa bilang minta setengah aja. Jadi ini ada ayam kampung, ada tahu, ada lalapannya timun sepotong, sama ini tempe. Tempe pakai kacang panjang ini. Terus ada jeruk limau juga. Ini udah pakai sambal. Jadi kayak gini doang aja kayaknya udah pedes dan udah enak. Coba ya. Pedes ya? Gue udah nyobain guys. Mari kita makan guys. Kita nikmatin. Gila, pedasnya langsung ke ubun-ubun. Mata gue langsung berair. Jadi, sebenarnya pedas segini tuh gue masih oke. Tapi, berhubung kemarin 1 bulan di Braga, kita jarang makan pedas. Lidah itu jadi lebih sensitif sebenarnya. Karena walaupun kita di sana bumbu-bumbuannya tetap banyak, tapi tetap nggak sebanyak kalau kita makan makanan Indonesia. Jadi lidah tuh terbiasa dengan yang nggak terlalu spicy gitu. Dan begitu kena yang beginian, itu semua detail rasa bumbu yang ada itu kebaca semua sama lidah. Tapi enak, seger, pedesnya seger. Kita cobain cakalangnya sama tempe. Enak guys. Sekarang kita coba cumi. Cumi hitamnya oke. Sekarang kita cobain dadar jagung.
Sambelnya sih top. Ini pori-pori di kepala kebuka semua. Mari kita nikmati kuliner enak siang hari ini. Oke, sudah selesai makan. Kita sekarang ke hotel, istirahat bentar. Nanti sore kita mulai aktivitas. Let's go! Oke, kita sudah sampai di hotel. Istirahat sebentar sebelum nanti jam 4 kita akan riding ke Batu. Kita akan motoran sama teman-teman komunitas di Malang. Terima kasih. Nah, kalau ini sahabat gue, sohib gue dari SMA. Dia dulu ketua ekskul bola, gue wakilnya. Iya. Dia kapten. Lo kaptennya? Gue kapten. Iya. Di lapangan gue kapten. Bulan ya? Oke. Bulan. Jangan dibawa. Oh iya, jangan dibawa. Nah, Dah. kita kabaran. Yuk. Oke. Tahu babynya dipikir datang berdua ya. Ternyata saya sendiri. Masih ada sekitar 1 jam sebelum harus standby. Kelihatan Bromo di sebelah sana. Oke. Dingin sekali asli. A few inches later. Alright, sudah waktunya siap-siap. Udah 3:30. Jadi kita keluarin dulu perlengkapan motorannya. Tas pinggang seperti biasa. Sepatu. Nah ini sepatu. Ini sepatu buat motoran ya. Ini dari Yellowcorn, brand Jepang. Ini enak banget. High cut dan aman banget sampai ke atas mata kaki kita. Dan dipakainya juga nyaman dan gampang banget nih. Yang model lacesnya apa sih namanya? Oke inilah. Tinggal diputar doang udah kebuka, diputar udah kencang sendiri gitu. Jadi sangat nyaman sekali, pakainya juga nggak susah. Tuh, putar 2 kali, udah jadi. Dan dia tebel ya, jadi safety banget lah buat di pergelangan kaki kita. Karena riding itu butuh safety guys. Nggak tahu kenapa kaki kiri gue itu lebih gede dari yang kanan. Kalian suka gitu nggak? Kakinya nggak selalu sama. Jadi, tapi kalau nanya, misalnya kita beli sepatu nanya sama yang jaga, biasanya mereka bilang memang rata-rata orang itu kaki kirinya lebih besar. Bener atau salah? Coba kita tes. Kalau gue sih udah pasti, karena memang dari dulu udah tahu kaki kiri itu selalu sedikit, paling berapa mili gitu, bukan yang beda setengah senti ya. Tapi biasanya kaki kiri itu sedikit lebih besar dari kaki kanan. Oke, buat ganteng. Oke, buff, karena perjalanan nggak terlalu jauh, tapi helmnya helm cetok, jadi tetap di buff. Sarung tangan. Nah, kita pakai jaket pemberi kerjaan kita sebagai brand ambassador ya kan. Repsol, ready for the next road. Mantap. Keren nih tasnya, dan gue suka logo barunya, warnanya cakep banget. Lalu, gue bawa topi juga. Topi.
satunya Repsol. Mana tadi sarung tangan? Taruh lagi di dalam coba. Nah, kita taruh dompet dan handphone dan perlengkapan lainnya. Kicimiti masuk ke sini semua. Kopi juga deh sekalian biar tetap bersih. Sebenarnya hari ini rutenya pendek. Kita cuma dari Malang ke Batu. Pendek lah, deket. Yang jauh besok. Besok kita akan riding Malang Surabaya. Kita akan melaju ke Kota Pahlawan. Jam-jam tanggung ya kan, ngantuk nih mulai. Kita mulai berat. Itu kopi guys. Let's go. Oke, deket aja. Malang Batu itu naik motor paling setengah jam lah ya, lama. Dan lancar perjalanan. Sekarang teman-teman juga udah pada susun motornya, parkir rapi. Kita juga ini di atas, kita kumpul bareng. Sejuk. Dan kita beruntung banget karena kayaknya tadi sempat hujan. Ini sisa-sisa awan masih ada, tapi pas kita lewat sama sekali nggak ada, ya tinggal bekasnya doang basah-basah gitu. Mungkin tadi sekitar jam-jam 3 kali ya hujan ya. Jadi jalanannya juga udah nggak terlalu basah. Enak, cuacanya seperti biasa lah. Batu dingin, segar, sejuk. Kita nikmatin. Kesempatan yang sangat istimewa saya bisa hadir di sini, senang ketemu sama teman-teman, bisa riding bareng, dan seperti yang saya bilang tadi cuacanya bagus dan safety semuanya bisa sampai dengan selamat. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati acara sampai nanti selesai dan pulang ke rumah masing-masing nanti juga selamat di perjalanan sampai ke rumah masing-masing, dan kita bisa punya kesempatan untuk ketemu di acara-acara berikutnya. Repsol Lubricants. Alright, kita sudah turun lagi ke Malang, dan karena di atas dingin banget, jadi kita nyari yang hangat-hangat. Nah, salah satunya yang terkenal adalah Cui Mie Malang. Ada banyak tempat favorit Cui Mie Malang, salah satunya adalah Hot Cui Mie. Ini yang lebih modern ya kalau menurut gue ya. Jadi lebih nyaman tempatnya gitu. Kita makan dulu. Oh, ini macem-macem nih Cui Mie-nya nih. Udah fusion Cui Mie anjay.
Next, kita pesan makanan yang paling favorit, tapi bukan yang pedes karena tadi udah pada makan pedes dan katanya perutnya kebakar semua. Jadi kita kurangin pedes-pedesnya. Gue sih enggak ya, tapi Osi dan Rifki ternyata perutnya nggak kuat. Tapi di sana ada saus-sausan, jadi nanti gue ambil saus juga di sana. Oke, ini cui mie, no hot cui mie. Dan ada pangsit goreng juga. Ada wonton, ada bakso bulat. Ayamnya gede banget guys. Ini macamnya banyak banget, bingung milihnya. Let's go. Ih, ada acar. Sama tukang Pak, ini adalah saus yang menjadi ciri khas Nah. cui mie dan acarnya. Yes. Jadi Ini cui mie itu selalu dengan saus dan acar. nggak boleh kelewat. Dicampur berarti. Mix. Ini sebenarnya kalau sausnya gue biasa aja, tapi sambelnya gue suka. Ini sambelnya juga. Oh, Sama cabai. oh. Pedas. Campur. Kalau dulu itu di Jakarta ada cui mie Malang. Apa namanya? Cui mie Malang kan? Cui Malang masih ada nggak sekarang? Jarang. Udah jarang ya. Dulu di seberang Citos tuh salah satu tempat yang gue sering makan. Emang lebih enak pakai sambal dan sausnya. Ini salah satu yang khas dari ini tuh minyak bawang putih goreng. Minyaknya tuh harum banget. Nah, guys, bakso. Berarti khas Malang berarti ya? Cui mie itu khas Malang. Lo belum pernah ya? Kalau di Bandung mie ayam. Ya sebenarnya mie ayam sih ya, cuma bentuknya aja beda kan. Selalu ada ini nih, pangsit ini sama acar. Sama kayaknya sama di saus deh. Oh. Saus itu kalau cui mie itu. Pangsitnya gede guys. Ini kalau pangsit gini ya, ingatnya apa tau? Bakmi GM. Basic. Isiannya tebal banget. Mantap. Bu, Susah diungkapkan kata-kata. iya mas beda mas. Apa tuh? Mantap. Kue tiaw. Betul. Kue tiaw. Itu makanan dia dari tahun kuda kayaknya. Iya. Gue bertemanan sama dia. Dulu kita makannya sama kue tiaw. Iya. Dia selalu makannya kutiau goreng. Oke, awet ya. Awet tua. Dia udah ganti menu. Lo lihat fotonya dia 20 tahun lalu, sama nih persis kayak gini. Nggak berubah ya? Nggak berubah. Dari Oh, dulu iya. Dari tua. Bukan awet muda malah awet tua. terlalu cepat dewasa dia dulu. Oke, kita lanjut makan, nikmatin kuliner di Kota Malang. Besok pagi-pagi udah harus standby lagi dan kita akan riding ke
Surabaya. Kita akan kuliner beda lagi Surabaya. Siang berarti kita besok makan di mana? Hah? Oh di situ, disiapin makanan di situ. Sebenarnya kalau besok makan siang tuh enak kita cari sesuatu yang berbau-bau seafood. Makan malamnya baru rawon. Tapi ya sudah, kita ikutin. Berarti makan malamnya rawon. Ya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Thank you for watching.